26 Maret 2025 balik dengan pembahasan XAUUSD. Ya teman-teman sekalian, kalian bisa perhatikan di XAUUSD saat ini base, a good base. Ini previous daily high-nya di sweep, previous daily low-nya enggak, tapi bentuk base aja, nggak ada pergerakan sama sekali, hanya di sini-sini aja. Mungkin memang seperti biasa menunggu momentum news nanti, karena ini 3 hari berturut-turut. Saya sudah bilang kemarin, pergerakan signifikan mungkin akan berada pada Rabu sampai Jumat nanti. Karena apa? Karena sekalian closing monthly ya. Ini durable goods order, GDP growth rate, dan core PCE price index. Oh no, it's not. 31 tuh Senin kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi tanggal 31 tuh hari Senin. Jadi sebenarnya masih belum closing monthly-nya baru di minggu depan. Tapi kita bisa ngeliat di sini pembentukannya masih sideways dan bergerak di area yang sama. Kalau kita ngomongin kemarin untuk previous daily high-nya ada di 3036, kalian bisa perhatikan sendiri, dan untuk low-nya ada di 3007. Jadi sebenarnya di sini-sini aja sih teman-teman, nggak berubah, dan candlestick saat ini pun juga bergeraknya sama. Jadi kita bisa manfaatkan masih sama tektokan buy dan sell. Sampai kapan? Ya tentu sampai breakout salah satu. Breakout naik ke atas buy only, breakout drop ke bawah, sell-nya lebih besar lagi. Kenapa? Karena sudah ada seller yang nahan nih. Berarti kita tahu setidak-tidaknya area atau level yang nggak bisa dijangkau adalah di 3000 atas, 3050-an ke atas. Kita balik ke Oanda kita ngomongin di H4. H4-nya kita ngomonginnya naked chart. Secara naked chart kalian sebenarnya bisa perhatikan pergerakannya memang melambat, tapi ada yang menarik. Apa yang menarik? Banyak tail-tailnya. Kalian bedakan tail yang terbentuk di sini sama misalnya waktu lagi di sini juga. Sama ketika dia bullish. Kalau dia bullish, apapun yang terjadi ketika bullish, tailnya tentu tail bullish teman-teman. Tapi kalau di sini penggambarnya adalah tailnya beragam. Jadi ada tail bullish, ada tail yang lagi bearish juga, ini tailnya bearish juga, ini bearish banget, dan lain sebagainya. Artinya apa? Ya, ini area-area atau momentum ketika kita bisa makan tektok atas bawah, tapi bahaya laten ya kalau misalnya kita terlalu lama ngeholdnya, karena bisa mati di jalan juga. Begitu. Namun kalau kita perhatikan sekarang, teman-teman bisa lihat juga di sini ya. Still a good bullish. Tentu ini base nggak berhasil di breakout, still a good bullish. Masih ketahan di atas. Kalau kita ngeliat memang pembentukannya lower high masih ada, lower high yang saya bilang kemarin, dan masih berujuk pada bearish kalau kita ngomongin dalam lower time frame. Teoselnya dalam pandangan yang lebih panjang atau lebih lebar, tentu ini adalah bullish yang sangat amat kuat. Now kita pindah ke H1, tempat kita akan melaksanakan trade-nya. Beberapa level akan saya hapus biar kalian nggak pusing-pusing banget. Ini adalah patokan-patokan saya semalam. Dah. Oke, saya akan ini masih oke lah, masih bisa dipakai karena nggak terlalu lihat. Sekarang kita fokuskan dulu teman-teman ya dari pembentukan yang ada. Sama seperti kemarin saya bilang, ini sideways-nya lebar, sangat amat lebar. Kenapa sangat amat lebar? Karena tektokannya panjang teman-teman, 3030-an sampai ke 300 sekian. Jadi misalnya 3030 ke 3008, 3006. Ini masih tektokan atas bawah. Kalian perhatikan banyak banget tails-tailsnya. Contoh, ini tails panjang tinggi ke atas lalu drop kembali. Ini tails juga panjang, ini tails juga panjang, ini tails panjang banget ke atas sampai 3036, padahal closingannya di 3025. Artinya apa? Dia naik tinggi banget sampai 3036 untuk closing di 3025, turunnya langsung 110 pips. Jadi tails yang panjang ini sebenarnya yang bisa menguntungkan, karena kalian bisa manfaatkan buy lalu sell lagi di atas, tapi bisa mematikan. Seandainya kalian misalnya lagi di sini nge-sell, dia hajar ke atas, kalian kira dia bisa breakout, kalian lanjut buy, malah dia turun lagi ke bawah. Makanya saya bilang tail ini cukup berbahaya, jadi perlu kalian perhatikan dengan baik. Nah, kita akan ngomongin beberapa level yang sudah terbentuk yang bisa kita manfaatkan untuk kita jalankan trade-nya. Saya akan ganti jadi garis. This one, ini paling dekat. Saya akan patok aja area-area yang paling dekat dulu. Ini adalah base baru karena dia up, lalu ketahan. So within this one, top, ketahan. Ini nanti akan ngeritas kembali. Sebenarnya ngeritasnya sama, ini di fair value gap yang sebelumnya terbentuk. Tapi kalau misalnya dari pandangan saya, nanti kita ngeliat dalam lower time frame aja. Kenapa? Karena ini candlenya naik sekali, doji, drop panjang. Ini Marubozu, hampir Marubozu. Karena dia open langsung drop. Ini dia open gak ada sama sekali naiknya. Kenapa gak ada sama sekali naiknya? Kalian lihat di historinya. Open 3024, highest-nya juga 3024, sama. Artinya dia open langsung drop. Nanti kalau saya tunjukin ke time frame yang lebih rendah, kalian bisa ngeliat, ini opennya dia. Ya, jadi ini 9 ya. Di sini langsung turun. Nggak ada sangkut pautnya lagi, nggak ada lagi yang nahan. Jadi dia candle sekali open langsung hanya drop aja yang di jam 10 ini.
Ya, benar-benar open dan dia langsung drop. Teman-teman bisa perhatikan juga di sini adalah level-level yang penting, di mana yang akan menjadi level penting saya adalah pertama 3008, 3006. Sebenarnya ini sama. Ya, sama seperti yang kemarin, tidak ada perubahan. Yaitu 3008 ini akan saya manfaatkan sebagai level untuk buy, dan 3006 ini saya manfaatkan sebagai entry buy juga. Jadi sama 3008, 3006. Ini persis banget area saya yang kemarin, masih buy high risk-nya saya. Lalu 3001, 2999 masih sama, nggak berubah. Ini adalah area buy saya kemarin, buy high risk saya kemarin, persis. Karena belum di retest, jadi masih bisa dimanfaatkan. Untuk sell di mana? Nah, ini sell kita akan pantau dan kita akan pecah dalam beberapa level. So this is the highest one. Ini kalau kita ngomongin the highest one dalam pembentukan terakhirnya ya. Maksudnya apa? Dalam closingannya dia. Walaupun ada tailsnya, tapi sebenarnya ini level yang dia nggak breakout secara body. Nggak breakout. Ini hanya ngasih tails, dan still ini di retest kembali masih nggak breakout dan terus mengalami penurunan. Kalau kita ambil paling atas, ini ada di 3029 sampai 3027 supposedly. Nah, area-area yang dia tidak berhasil breakout berkali-kali. Ya, ini kalau kita ngomong dari pembentukan yang terbentuk ya sekarang ya. Kemarin itu patokan saya adalah 3021, jadi agak below this level ya, within this one 3021. Tapi sekarang kalian bisa perhatikan dia nggak berhasil break this sampai saat ini berkali-kali. Walaupun ada tails, setiap kali dia retest dia nggak berhasil breakout. Walaupun dia sudah ngetest berkali-kali teman-teman. Ini sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali retest. Artinya kalau dia ngeretest sekali lagi, ini bisa dimanfaatkan hanya sekali aja. Karena tentu kalau misalnya dia berhasil breaknya akan sangat amat signifikan. Jadi masih sama, nggak berubah seperti yang saya sampaikan kemarin. Sell high risk pertama saya akan ada di 3029, 3027. Sebelumnya kan 3021, sekarang 3029, 3027. Selama 3027 nggak breakout dia 1. Sell high risk kedua saya akan ada di sini teman-teman, 3039, 3037. Udah. Medium risk nggak berubah, masih sama yang paling atas 3053, 3051. Ini medium risknya. Buy medium risknya saya 2985, 2983. Selesai. Hanya ini aja. Nothing changes, kita tinggal tunggu dari mana zona yang dia akan masuk. Now kita ngomongin lower time frame untuk melihat area-area yang mungkin, ya kan, kita kan berharapnya ada yang mungkin nih, yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk entry scalping. Pertama, sebenarnya kalian bisa ngeliat di sini. Ini level saat ini sebenarnya. Ya, kalian bisa perhatikan up drop memang manjang tailnya, tapi dia close atas lalu bullish kembali. Tap drop bullish kembali. Saat ini dia ngeretest untuk kesekian kalinya teman-teman. Saya tarik aja garis paling bawahnya, ini ada di 3016 ya, which is ya sebenarnya harga sekarang sih. Ya, di 3016 harga sekarang ini sebenarnya adalah level dimana yang mampu kita perhatikan apabila kita mau makan untuk entry buy scalping. Kalau misalnya kita panjangin sampai tail terbawahnya, sorry ini saya salah ambil. Kalau kita panjangin sampai tail terbawahnya, ini ada sampai 3014. Jadi pembentukannya sih gini sebenarnya. Gini, 3016, 3014. Tapi menurut saya sebenarnya gini aja sih. 3016 aja sampai 3015. Patokannya adalah si 3016-nya closing tetap di atasnya. Kalau di M15 tentu kita bisa ngelihat ini signifikan dropnya. Jadi kalau seandainya dia berhasil rebound dari sini, tentu reboundnya juga akan sangat signifikan. Karena berarti benar-benar ada buyer yang nahan. Tapi kalau misalnya dia makin drop, tentu dia akan makan sampai ke area buy high risk kita. So, di mana level pertama saya akan patok? Ini 3016 dulu, kita kunci dulu levelnya. Yang kedua adalah di sini. Ini menarik, kenapa? Karena dia nahan. Sebelum masuk ke 3008, 3011 dan 3012 ini adalah level yang menarik. Saya kecilin. Nah, sell di mana? Ini kalau kita ngomongin sell, anggap ya teman-teman. Ini kan saya ngomong anggapan. Anggapan aja dia benar-benar up lagi dari sini, berarti kan kita bisa tarik Fibonacci kan. Anggap aja dia nahan di 3016 nggak berhasil breakout, dia lanjut bullish, maka kita akan ketemu dua level, 3024, 3022 sebagai area 618-nya dan 79. Ini saya akan marking 3025, 3024, lalu di bawah sini adalah 30, ini 3024 juga ya, 3023, 3022. Dah, this is gonna be the level yang bisa dimanfaatkan untuk buy dan sell scalping. Saya ulangin lagi,
untuk area buy high risk dan sell high risknya 0806 01 2999 selama 08 nggak di breakout dan 01 nggak di breakout. Untuk sell high risk 029 027 039 037 selama 027 nggak di breakout dia 1, 037 nggak di breakout dia 1. Medium risk without any reason 2985 2983 without any requirements ya 3053 dan 3051. Itu adalah area buy dan sell medium risknya saya. Untuk scalping seperti saya bilang, buy sebenarnya better di 3016 ini as long as 3016 yang nggak di breakout. Cuma itu aja teman-teman. Karena tadi kalian sudah lihat ini panjang banget ya, panjang banget candle Marubozu, panjang banget. Seandainya dia dengan konteks yang sama kayak saya bilang tadi bahwa pembentukannya adalah memiliki tails dan dia meninggalkan tails, it's gonna be a huge momentum karena dia bisa bullish kembali. Jadi nutup setengahnya karena ini ninggalin gap kan. Setidaknya bisa ngeliat seperti itu. Lalu 3012, 3011 dan selebihnya adalah area-area yang sebenarnya dekat aja 22, 23, 24, 25. Ingat ya teman-teman ya. Kalau saya ngomongin soal scalping, maka fokusnya adalah scalping. Jadi apa? Area supply dan demand tadi bisa dimanfaatkan untuk scalping dalam lower time frame zone only. 5-10 pips scalpingnya cukup. Kalian kalau misalnya profitnya dikasih misal tiba-tiba momentum masuk jeder gitu, terbang tinggi 30 pips lebih, hitung sebagai bonusan dan pastikan fokus dalam lower time frame untuk konfirmasinya. So that's all untuk hari ini. Teman-teman GrowCow nothing to be worry about karena saya pasti akan selalu share hasil mappingnya di dalam grup. Untuk teman-teman di publik nanti kalian bisa tonton video mappingnya di dalam YouTube saya kembali.